أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin, karena itu di antara tanda syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Serta Allah Jalla Jalaluh memberikan begitu banyak nikmat yang kita butuhkan, yang mungkin kita tidak sadar dengan nikmat tersebut, ataupun kita sadar dengan apa yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka dengan meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah, kita takut kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin, maka itu di antara tanda syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana cara bertakwa? Memperbaiki ibadah kita. Yang mulanya kita melakukan ibadah bermalas-malasan, maka ayo tingkatkan sedikit dari hal tersebut. Tingkatkan kualitasnya dan tingkatkan jumlahnya. Mungkin kemarin kita sudah sholat malam 1 rakaat, maka sekarang tambah jadi 2 rakaat. Kalau sudah mampu tambah jadi 3 rakaat, yaitu 2 rakaat sholat malamnya, kemudian 1 rakaat untuk sholat witirnya. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab beliau Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang soleh. Maka sekarang kita akan masuki bab Al-Ishrun atau Al-Ishrin, bab yang ke-20. Fid dalalati ala khairin wa du'ai ila huda wa dolalatin, yaitu bab mengajak kepada kebaikan dan petunjuk atau kepada kesesatan. Maka Allah Jalla Jalaluh menyebutkan, dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, wad'u ila rabbik, maka hendaknya kalian menyeru kepada Rabb kalian. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam firman yang lainnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Maka hendaklah kalian menyeru ke jalan-jalan Allah. Dan semua kita ini dai, jemaah. Semua kita ini dai, yang mana Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyampaikan kebaikan, memerintahkan kita untuk melarang melakukan perbuatan haram. Apalagi kalau kita sudah lihat hal tersebut, maka ayo ketika kita memiliki mungkin ilmu kebaikan atau mungkin yang lainnya, kita ajak kepada orang lain untuk mengerjakan.
Ketika kita melihat dia melakukan perbuatan buruk, maka larang dia untuk melakukan hal tersebut. Tapi dengan syaratan, kata Allahu Jalla Jalaluhu, ketika engkau mengajak mereka untuk datang menuju jalan Allahu Rabbul Alamin, maka hendaknya dengan hikmah wa mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Ini di antara cara seorang dai untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dia harus jaga lisannya. Dia harus sampaikan dengan yang terbaik. Ini di antara sifat-sifat dai. Kemudian disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam permusuhan dan kebinasaan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, maka hendaknya di antara kalian itu ada orang-orang yang dia menyeru kepada kebaikan. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, yaitu wajibnya seseorang untuk mengajarkan kebaikan, kemudian dia mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dan ini di antara keutamanya akan disebutkan oleh beliau di sini, yaitu hadis yang ke-173. Wa an Abi Mas'udin Uqbah ibni Amr al-Ansari al-Badari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Itu barang siapa di antara kalian, kata Nabi SAW, yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dikerjakan oleh orang tersebut. Kita ngajarin orang kebaikan, kemudian kebaikan itu dikerjakan oleh orang lain, kita akan mendapatkan imbas dari apa yang diamalkan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan dalam hadis yang ke-174, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Maka barang siapa yang mengajak kepada petunjuk Allah, yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang melakukan kebaikan yang dia kerjakan, tanpa mengurangi pahala dari kebaikan mereka tersebut. Maka kita mengerjakan sholat atau kita mengajarkan sholat kepada orang lain itu sholat, maka kita dapat pahala sholatnya mereka tanpa mengurangi pahala sholat yang mereka kerjakan. Wa man da'a ila dolalatin, kemudian barang siapa yang dia menyeru kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'an. Kemudian barang siapa di antara kalian yang dia menyeru kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa orang tersebut tanpa mengurangi dosanya sendiri. Maka berhati-hati kita ketika menyampaikan sesuatu, ketika kita memberikan amalan kepada orang lain, jangan sembarangan kita berikan dan tunjukkan atau ajarkan mereka melakukan perbuatan buruk, karena sejatinya itu akan mendatangkan dosa dan terus akan dilipat gandakan dosa tersebut oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis yang berikutnya, hadis yang dibawakan oleh Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yaitu hadis yang ke-175, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Khaybar,
Maka beliau mengatakan la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Kata Nabi SAW, besok aku akan berikan nih bendera ini kepada seorang laki-laki yang mana Allah akan memenangkan dan membukakan kemenangan dalam peperangan tersebut. Yuhibbullaha wa rasulahu, yang mana dia sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan yang mana Allah dan Rasulnya sangat cinta kepada dia. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka di malam harinya bermalam pun manusia, yang mana mereka itu bertanya-tanya siapa yang akan diberikan besok nih bendera ini. Siapa yang akan diberikan besok bendera ini? Falamma asbahan nasu ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah pagi, itu orang-orang bersegera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka itu mengharapkan dia yang diberikan bendera tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, besok nih aku akan berikan bendera ini kepada seorang laki-laki yang mana dengan tangannya akan membuka pintu kemenangan yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya-tanya sama teman-temannya ini yang besok dikasihkan siapa ini? Yang dikasihkan siapa ini? Akhirnya setelah mendengar hal tersebut mereka bersemangat. Mereka datang berpagi-pagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yarju ayyu'taha, yang mana semua mereka berharap merekalah yang diberikan bendera tersebut. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina Ali ibni Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakila, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, huwa yastaki ainaihi, dia lagi sakit mata ya Rasulullah, nggak bisa hadir, dia datang ke sini, dia lagi sakit ya Rasulullah. Qala fa arsilu ilaihi, maka Nabi SAW mengatakan, panggilkan aku, datangkan Ali bin Abi Thalib kepadaku. Kata Nabi SAW. Fa'utiya bihi, maka Ali pun didatangkan. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai, maka Nabi pun meludahi matanya Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian wada'alahu, kemudian beliau mendoakan kebaikan kepada Ali. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un, maka kembalilah matanya seolah-olah tidak pernah sakit sama sekali. Dan ini diantara yang bisa kita dapat faedah di sini jemaah. Yang pertama, para sahabat itu semangat, berharap kalau dia yang akan diberikan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah mereka menginginkan kedudukan tersebut karena sebenarnya kedudukan itu adalah kedudukan yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka dia juga berharap untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian di sini pula yang bisa kita ambil faedah, bahwasanya seluruh tubuh Nabi itu memiliki keberkahan. Sampai air ludahnya Nabi itu ada berkahnya jemaah. Tapi bukan berarti menunjukkan nanti kotoran Nabi juga ada berkahnya lah. Karena Nabi SAW jelas mengatakan, ya kotoran air kencing, kemudian mungkin tinja misalnya, kemudian buang air besarnya adalah yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beda kayak orang-orang kita sekarang jemaah. Kalau sudah kiai bilang berbarokah, mereka nggak peduli mau tainya kiai, mau kencingnya kiai diminum. Maka tidak seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal tersebut. Kalau ini najis. Kemudian dan ini juga bisa diambil faedah bahwasanya air liur itu tidak najis. Cuman ya keberkahan itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pada kita, dan itu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia nganggap dirinya kiai kemudian diludahin. Sampai ada video itu supaya mendapatkan mungkin aliran ilmunya, ada di YouTube kita dapati itu, dibuka mulut orang itu kemudian diludahin jemaah, diludahin. Ada antum dapatnya di yang kemarin ada sempat viral
Yang sempat viral tuh, dibuka mulut kemudian diludahin. Diludahin. Padahal kotor. Padahal dia tidak dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, untuk melihat orang itu soleh, atau untuk melihat mereka itu adalah wali Allah Jalla Jalaluhu. Kata beliau, idza ra'aita rajula yatiru 'alal hawa. Jikalau kalian melihat ada seorang laki-laki yang bisa terbang di atas langit, wa yamshi 'alal ma, kemudian dia berjalan di atas air, fala tusaddiquhu bi annahu waliyullah. Jangan kalian yakini dia wali Allah. Kata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi kata beliau, unzuru ila dinihim. Lihat agamanya. Dia taat beribadah enggak? Dia menjalankan sunnah Nabi apa enggak? Atau menyeleweng? Di antara syariat Nabi SAW, Nabi mengabarkan kepada kita enggak ada keberkahan pada tubuh orang selain dari Nabi SAW. Akhirnya tiba-tiba dia mengatakan berkah. Sampai kita nonton tuh enak juga jemaah. Dibuka mulutnya kemudian diludahin. Setelah diludahin digosok mulutnya. Supaya enggak dimuntahin. Supaya enggak dimuntahin. Dan dia mengharapkan supaya mendapatkan keberkahan. Ya ternyata enggak bisa bahasa itu juga dia. Enggak bisa diangkat juga jadi kiai juga dia, ya tetap jadi bawahan terus. Nah, karena memang hal ini adalah hal yang memang dilarang dan ini adalah hal yang tidak benar. Maka ini diantara cara untuk mengetahui apakah mereka itu wali Allah atau enggak. Maka kita amalkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau engkau melihat ada laki-laki terbang, ada laki-laki bisa berjalan di atas air dia, maka janganlah kalian mengatakan dia wali Allah sampai engkau lihat agamanya, solatnya kayak gimana, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW kalau solat ada tumak ninahnya, ataukah dia ngebut 23 rakaat cuma 5 menit atau 3 menit, super lagi dia dolin amin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ataukah mungkin dia menjalankan sunnah Nabi yang lainnya? Maka dilihat agamanya. Baru kalau benar agamanya, dia adalah wali Allah. Kemudian apakah kita bisa jadi wali Allah? Bisa jemaah. Semua kita bisa jadi wali Allah. Kerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Amalkan apa yang bisa kita amalkan. Kita juga wali Allah. Cuman mungkin nggak kayak orang yang dianggap sakti. Karena wali Allah itu tidak wali Allah itu nggak mesti harus terkenal dia jemaah. Enggak. Tidak mesti harus terkenal. Ada orang-orang yang tidak terkenal, tapi dia adalah wali Allah. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni, wali Allah. Yang nggak ada orang yang tahu dengan kebaikan tersebut. Dia nggak mau kesebar ini dan yang lainnya. Cuma Nabi SAW mengatakan, nanti kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doanya. Karena doanya itu dimustajabkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa'atahu ar-rayah. Maka Nabi SAW setelah memanggilnya, kemudian meludahi matanya, sembuh matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia diberikan rayah, yaitu bendera untuk dipegang. Faqala Ali, maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Apakah aku harus memerangi mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik yang dia tidak mau mendatangi atau yang dia tidak mau beriman kepada Allah? Aku perangi dia kemudian sampai mereka mengatakan atau semisal dengan kita ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, unfud ala rizlika hatta tanzila bisa hatihim. Maka Nabi mengatakan, tetaplah engkau berjalan, datanglah ke tempat tersebut sampai engkau berada di tempat mereka, maka ini yang engkau lakukan. Kata Nabi SAW, summad'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk datang atau untuk memeluk agama Islam. Dan ini diantara bantahan bahwasanya banyak orang mengatakan orang-orang Islam itu orang-orang suka membunuh. Orang-orang Islam itu suka nggak ngasihkan maaf kepada orang lain. Datang beringas misalnya, tiba-tiba langsung dibantai dan yang lainnya. Enggak. Nabi SAW ngajarin kita, antum kalau ketemu dengan musuh itu jangan langsung diperangi. Tawarin dia agama Islam dulu. Tawarin dia. Kalau dia mau maka bebaskan dia.
Kemudian nanti ada perjanjian ini, perjanjian itu, dan yang lainnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kemudian ketika mereka sudah menerima agama Islam, kabarkan kepada mereka dengan apa yang diwajibkan atas mereka dari hak-hak Allah. Fawallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Maka demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau Allah memberikan hidayah kepada seorang laki-laki melewati perantaramu, maka itu lebih baik daripada harta yang paling mahal di muka bumi ini. Dan kita harus sabar, ngajak orang kebaikan itu harus sabar jemaah. Enggak langsung antum mengatakan ini kemudian dia ngikut. Kita aja dulu susah. Sampai kenal dakwah kita sekarang jemaah, mengikuti. Kemudian enggak ada lagi subat-subat di kepala kita, itu pelan-pelan. Dan enggak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang tersebut. Sampaikan kebaikan. Kemudian kita enggak boleh memaksakan hal tersebut. Enggak boleh dipaksakan. Oh, ini dari Nabi SAW. Oh, ini dalilnya. Kemudian saling mendoakan. Maka sering dianjarkan oleh Nabi SAW berdoa mengatakan, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian ada juga Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, berikanlah kami hidayah ya Allah. Kemudian berikanlah kami untuk bisa mengerjakan hal tersebut. Kemudian tunjukkan kami jalan yang tidak benar. Kemudian jauhkan kami ya Allah. Seperti itu. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian memberikan hidayah kepada orang lain itu sebenarnya urusan Allah jemaah. Kita sekadar hidayatul irsyad. Maka hidayah itu disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan akidah. Itu ada dua. Ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu cuma ngasih orang aja petunjuk. Oh, ini yang disunahkan oleh Nabi. Oh, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oh, ini yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun nanti dibukakan oleh Allah hatinya, maka itu adalah kenikmatan baginya. Kita serahkan Allah yang membuka hatinya. Cuman kita jangan sampai putus asa. Ada keluarga kita masih nyembah batu misalnya, masih nyembah pohon, dan itu adalah kesyirikan. Gak boleh. Para ulama bersepakat dengan hal tersebut. Kemudian kita tunjukkan, oh ini gak boleh, oh ini gak boleh. Menggantungkan nasib ke pohon yang gak boleh. Kita sampaikan. Kemudian jangan nyerah sampai sana jemaah. Terus. Mungkin nasihat yang pertama belum kena. Mungkin nanti akan kena nasihat yang ke-1000 misalnya. Maka terus berikan mereka kebaikan, karena kalau mereka mendapatkan hidayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada binatang atau onta yang paling mahal. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-176. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna fata man aslama qala ya Rasulullah inni uridu al-ghaza wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi. Maka ada seorang pemuda yang dia masuk Islam, kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang bersama engkau ya Rasulullah. Tapi enggak ada. Aku memiliki peralatan perang, enggak ada persiapan ya Rasulullah." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida." Maka datangilah fulan bin fulan, karena dia sudah mempersiapkan alat-alat perangnya, mempersiapkan bekal untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian qadarullah dia sakit dan nggak bisa berangkat untuk perang. Fa'atahu, kemudian laki-laki tersebut pun datang kepada si fulan yang sakit ini, kemudian mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yukri'ukal assalam, mengucapkan kepada engkau salam. Wa yaqul a'tini alladhi tajahhazta bihi." Maka berikanlah apa yang engkau persiapkan, yang engkau mempersiapkan dirimu untuk pergi berperang. Faqala ya fulana
a'tihi alladhi tajahaztu bihi wa la tahbisi minhu syai'an. Maka dia pun mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, berikanlah semua perlengkapan yang aku siapkan dan jangan engkau ambil dan kurangi sedikit pun dari hal tersebut. Berikan semuanya. Fa wallahi la tahbisuni anhu syai'an fayubarika laka fihi. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, janganlah engkau tahbis ini, yaitu mengambil atau mengurangi atau mencegah, tidak memberikan sedikit pun kepada dia. Berikanlah semuanya, karena aku berharap supaya aku mendapatkan kebaikan dari hal tersebut. Dan ini semisal dengan hadis yang lainnya, jemaah. Orang yang membantu orang lain untuk melakukan kebaikan itu ternyata dia dapatkan kebaikan juga. Maka antum nggak bisa jadi dai, tapi antum memberikan fasilitas kepada dai, antum dapat pahala semisal dai tersebut. Antum mungkin nggak bisa datang untuk mengerjakan suatu ibadah, tapi antum bantu orang untuk mengerjakan ibadah tersebut, antum dapat pahala. Dan ini yang diajarkan dalam hadis ini, jemaah. Di antara dalil yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Itu barang siapa di antara kalian yang dia menyiapkan peralatan perang, dia gak memiliki apa-apa, cuman dia nyiapin, oh ini air minum untuk pasukan, oh ini anak panahnya, oh ini kudanya, dia gak punya apa-apa, cuman bantuin menyiapkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya sama seperti orang yang pergi berperang tersebut. Dan ini keutamaannya, kita menunjukkan kebenaran kepada orang, kemudian membantu orang untuk mengerjakan ketaatan. Maka pahala yang besar yang akan kita dapatkan. Nah, ini sebenarnya semisal dengan pembahasan yang kemarin. Cuman ada beberapa hadis yang tidak disebutkan. Kita katakan barang siapa yang dia mengajarkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang dia ajarkan. Kemudian barang siapa yang mengajarkan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan atau dosa keburukan yang dia ajarkan kepada orang lain tersebut. Kemudian di sini juga jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, sebagaimana kita sebutkan, ada keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu, kemudian ada keberkahan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan hidayah, irsyad dan menunjukkan orang kebaikan, kemudian dia mengerjakan kebaikan, maka pahalanya juga sangat besar, lebih baik daripada harta yang paling berharga di muka bumi ini. Kemudian pula hadis yang terakhir itu tentang membantu orang untuk melakukan ketaatan, maka dia akan mendapatkan ketaatan yang sempurna, sebagaimana kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang dia menyiapkan peralatan perang dan dia tidak pergi berperang, maka dia sama seperti orang-orang yang berperang tersebut. Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Nah, insyaallah kita akan masuk fi ta'awun alal birri wat taqwa. Itu saling tolong menolong dalam kebaikan. Sebenarnya ini pembahasannya mirip-mirip saja, cuma yang penting kita baca ayatnya, kita baca hadisnya. Kalau memang ada yang bisa diambil faedahnya, kita ambil faedahnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, fadhal. Bismillah. Ustadz, mau tanya tapi luar tema, Ustadz. Nah, selama sejauh ini kan kita pernah sering mendengar itu hadis, sunnah maupun atsar itu, Ustadz. Apa perbedaan dari ketiga hadis, sunnah dan atsar itu, Ustadz? Nah, kita sering mendengar ada hadis, kemudian ada atsar. Nah, apa perbedaannya? Itu sekedar di mustalahul hadis, cuma tentang pembahasan tentang perawi-perawi riwayat hadis saja. Kalau asar itu adalah apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Itu asar dari sahabat. Oh, asarnya ini beliau mengerjakan seperti ini. Adapun hadis itu ada bermacam-macam, jemaah. Ada hadis palsu, itu kalau lemah hafalannya, kalau dia dusta. Nanti ada namanya hadis dhaif, yang ternyata dalam perawinya itu ada orang hafalannya lemah.
yang dia khawatir kalau salah-salah. Doib, ada nanti namanya hadisnya itu mauquf. Hadis mauquf itu dia mengatakan hadis ini tapi sampai sahabat saja. Cuman sahabat itu mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari berhenti Nabi, karena kita tahu kan doa Nabi mustajab. Beliau sudah meninggal. Datang ke sana kemudian mengatakan, wahai Nabi, doakan kita supaya turun hujan. Itu enggak ada riwayat sama sekali jemaah, enggak ada. Kita tahu Nabi keberkahannya luar biasa. Terus kemana para sahabat itu minta? Kepada pamannya Nabi, kepada Al-Abbas. Datang ke sana, tetua-tetua para sahabat, kemudian mengatakan, wahai Al-Abbas, doakan kita kepada Allah supaya turun hujan. Ini menunjukkan bahwasanya boleh kita minta didoakan oleh orang-orang yang soleh dengan syarat dia masih hidup. Dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, kadang-kadang mungkin kalau bisa bangkit lagi ngomelin antum di. Anak saja kesusahan nih, mati lagi antum minta-minta dan seterusnya. Karena ternyata walaupun dia kiai meninggal dunia, yang disyariatkan oleh Nabi SAW kalau masuk itu ngapain? Doakan mereka. Para sahabat pun disuruh kita untuk doakan mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, minal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lalahiku. Doakan mereka kebaikan. Kita yang disuruh doakan mereka, padahal mereka lebih bagus keimanannya ketimbang kita. Kita yang disuruh. Bukan kita ke sana minta doa mereka. Ini diantara dalil-dalil bahwasanya boleh kita meminta pertolongan mereka dengan syarat mereka masih hidup. Cuman kalau bergantung kepada hal tersebut nggak bagus. Sedikit-dikit minta doa orang soleh, sedikit-dikit minta doa orang soleh. Dia nggak mau sholat. Seharusnya kita yang mengerjakan ketaatan kemudian minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nama Allah Ta'ala alam bisawab. Ada yang lain lagi? Masih tinggal 3 menit lagi. Nah. Gak ada. Kalau enggak ada? Ada? Fadhal. Ustaz, bagaimana tata cara ta'aruf Ustaz? Ta'aruf. Tata caranya ta'aruf Ustaz. Bagaimana tata caranya ta'aruf? Kayaknya antum harus hubungin Ustadz kita, kayaknya Ustadz Muflih kayaknya. Ini ta'aruf mau ngapain nih? Ta'aruf mau kenalan sama sahabat, atau ta'aruf mau nambah lagi, atau ta'aruf mau untuk anak. Caranya itu antum cari informasi anak yang antum mau menikahkan kepada anaknya antum tersebut. Itu namanya ta'aruf. Antum cari dulu biodatanya, mau lengkap juga silakan, riwayat-riwayat penyakitnya juga cari, supaya jangan nyesel anak kita. Kemudian setelah antum dapati semua biodata itu baru kasihkan ke anak. Kasihkan ke anak. Dan orang tua itu nggak boleh memaksa anaknya ya untuk menikah. Menganjurkan dia, anak saran ini bagus dia nih, boleh silakan. Tapi nggak boleh dipaksa. Nggak boleh dipaksa. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang perempuan dipaksa menikah oleh bapaknya. Kemudian dia mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memerintahkan untuk dibatalkan pernikahan tersebut. Maka cara ta'aruf itu cari informasi dulu dia, gimana anaknya. Kemudian jangan antum sekedar lihat di pengajian saja. Oh, dia duduknya paling depan, berarti bagus jadi mantu ini. Jangan. Antum lihat muamalah dia kepada orang tuanya, muamalah dia kepada teman-temannya, dia berteman sama siapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan almar'u ala dini khalilihi. Agama itu kadang-kadang ia semisal dengan teman kita. Teman kita, falyanzur ila man yukhalil. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Antum lihat temannya ini siapa? Oh, temannya nih kiai semua, berarti dia ya setidak-tidaknya walaupun nggak jadi kiai, ya kena kecipratan kiai juga dia. Ibadahnya berarti dijaga, misalnya seperti itu. Kemudian tata omongannya dan yang lainnya. Tapi kalau dalam hadis yang lainnya disebutkan oleh Nabi SAW ada 2 kriteria menjadi mantu yang terbaik. Mana dia? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kalian itu laki-laki yang agamanya bagus. Gak mesti jadi ustadz.
agamanya bagus jemaah. Gak mesti harus ceramah, hafal dalil, enggak. Yang dia tahu dalil, enggak hafal, tapi dia kerjakan. Yang bagus agamanya. Kemudian yang kedua, yang ahlaknya bagus. Kenapa jemaah? Kalau agamanya bagus, anak kita selamat. Ada yang nuntun dia. Karena tanggung jawabnya dia akan mengajarkan anak kita supaya menjadi benar. Untuk taat ke orang tuanya, taat ke ini agamanya. Yang kedua, ahlaknya. Biasanya kalau laki-laki itu bagus ahlaknya, nggak mudah mukul dia. Nggak mudah mukul, nggak mudah nyiksa anak kita. Dan dia bertanggung jawab. Dia akan memberikan nafkah kepada anak tersebut. Itu dua kriteria yang paling inti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi ya cari-cari biodatanya dulu, lengkap. Dan di antara juga yang bagus itu disebutkan oleh Nabi SAW ada 4 kriterianya lagi. Nama dikit cuma ada 4. Nah, untuk pilihan untuk anak kita, pertama mukanya juga yang ganteng. Kata Nabi SAW, bijamaliha, gantengnya atau cantiknya. Karena kalau punya suami ganteng, istri cantik itu ya menenangkan hati kita jemaah. Antum kalau lihat ada perempuan di jalan, istri Anda lebih cantik, antum gak akan tergoda dengan dia. Gak akan tergoda dan kita akan merasa nyaman. Kemana-mana antum terbayang wajah istri antum, antum balik lagi ke rumah. Kemudian rawat dia. Kemudian yang kedua itu adalah bimaliha, hartanya. Kalau ada yang kaya, cantik, kemudian bagus, cepat. Kemudian yang ketiga adalah nasabnya, keturunannya. Dia dari keturunan siapa? Kemudian apakah dari keturunan baik-baik? Karena nanti dia akan mewariskan anak dari sana jemaah. Dan kita sebutkan dan pernah kita sebutkan di khutbah bahwasanya sifat orang tua itu akan diwariskan kepada anaknya. Maka cari pasangan itu yang benar, baik dia suami atau istri, hati-hati. Kemudian kita gimana Ustadz? Yang dulu nikah istri kita belum paham agama, antum ajarkan dia kebaikan. Antum ajarkan, belum terlambat untuk mengajarkan kebaikan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wabidiniha fadfar bidati din taribat yada. Maka engkau lihat agamanya, engkau fokuskan kepada agama, tapi jangan dibuang juga yang 3 ini. Kalau lengkap 4-4-nya, ambil itu. Berarti itu adalah laki-laki yang sempurna, sudah ganteng, kaya, kemudian dia keturunannya dari keturunan orang baik-baik, kemudian dia agamanya bagus, nikahkan dia segera. Kemudian kalau antum jadi orang tua itu jangan memberati calon mantu antum. Jangan memberati. Mahar banyak boleh Ustaz? Boleh. Silakan. Tetapi jangan memberatkan. Kata Nabi SAW, mahar yang terbaik itu adalah aisaruha. Aisaruha itu artinya adalah mudah. Bukan yang paling sedikit. Lah jemaah, kalau antum lihat Nabi SAW maharnya jangan nanggung-nanggung jemaah. Bahkan ada seorang perempuan yang dia ingin mengkhulu istri suaminya. Dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ana takut kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ana pengen gugat cerai suami saya. Karena takut kufur, disebutkan alasannya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, ya sudah, silakan engkau gugat cerai dia dengan syarat kembalikan maharnya. Antum tahu apa maharnya? 2 kebun kurma. Sama kurma-kurmanya jemaah. Udah berbuah matang lagi kurma tersebut. Mahal jemaah. Kalau antum bayangkan, Ustadz, segelas air lah sama seperangkat alat sholat. Itu bukan aisaruha jemaah. Tapi sesuai dengan kondisi. Kalau memang dia dapat segitu ya sudah. Tapi kalau dia kerja di mana misalnya kan, kerja di bandara misalnya. Nah, kemudian atau kerja di mana, kemudian dia bisa dengan 100 juta misalnya, itu biasa-biasanya aisaruha. Mahar itu adalah aisaruha, cuman jangan diberatin. Nah, lebih cepat dan insya Allah mantu itu yang akan bantu kita jemaah. Antum jangan susahin mantu antum. Nanti antum kesusahan, dia akan bantu kita. Tapi kalau mantu yang kita susahin, mungkin dia akan mengatakan, besok kalau saya sudah nikah sama anaknya dia susah, kita nggak mau bantu dia. Jangan sampai seperti itu. Maka mudahkan mantu kita, karena dia yang akan membantu kita dan seterusnya. Nah, wallah ta'ala alam bisawab. Satu lagi Ustaz, tolong didoakan Ustaz. Nah, insyaAllah. Nah, mudah-mudahan dilancarkan. Insya Allah. Berarti bentar lagi dapat undangan kita jemaah ini. Nah, bentar lagi dapat undangan. Siap-siap kambing guling aja. Nah, jemaah. Wallah ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita. Kemudian memudahkan juga urusan agama kita, urusan dunia kita. Kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.